Di kepulauan Indonesia yang luas, sebuah negara yang berjuang untuk demokrasi. LSM seperti Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI berada di garis depan bagi proses demokratisasi Indonesia. PBHI sendiri itu adalah salah satu NGO yang ada di Indonesia yang udah ada dari tahun 96. Jelas kita mau adanya perwujudan negara yang menjalankan kewajibannya gitu untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia. Ini Adita, bagian dari Publication and Campaigns Team dari PBHI. Misinya itu, PBHI itu ada 3. Yang pertama itu ada mempromosikan nilai-nilai universal hak-hak asasi manusia. Lalu yang kedua itu membela korban pelanggaran. Terakhir itu mendidik anggota dan calon anggotanya sebagai pembela hak asasi manusia. Misi-misi ini sejalan sama apa yang dikerjakan PBHI. PBHI kebetulan cukup aktif untuk melakukan kerja-kerja aksi-aksi kamisan, cukup aktif untuk membela korban, baik bersama korban secara langsung dalam pendampingan ataupun dalam advokasinya seperti tetap bersama korban untuk menentang adanya PP HAM, Inpres, dan Kepres terkait tentang pelanggaran HAM berat yang kayak gitu-gitu. Kalau saya melihat PBHI punya peran yang strategis ya. Walaupun kita negara hukum, kemudian juga kita punya instrumen hukum atau punya kementerian khusus bertanggung jawab terkait pengembangan hukum, tapi kan tidak semua masyarakat punya akses ke situ. Nah, hukum itu kan nggak cuma persoalan tentang akses, tapi juga persoalan tentang sosialisasi, kemudian persoalan tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai penegakan hukum itu ke masyarakat. Jadi keberadaan organisasi seperti PBHI dan organisasi NGO lainnya yang fokus kepada hukum dan demokrasi ya menurut saya sih sangat penting. Beliau adalah Aditya Batara, dosen dan kepala program studi ilmu politik Universitas Bakri. Apa yang dilakukan oleh PBHI adalah mencoba menjangkau masyarakat yang tidak pernah tersentuh atau mendapatkan pelayanan hukum. Jadi khususnya masyarakat termarginalkan. Ini penting kenapa? Kalau misalnya masyarakat yang termarginalkan tidak mendapatkan pelayanan hukum, maka aspek penegakan hukum kita itu belum berkeadilan. Ada masyarakat yang kemudian akhirnya tidak punya hukum dan akhirnya enggan kan untuk berurusan dengan hukum kan? Dan ini juga menjadi presiden yang buruk karena nanti kalau ada masalah hukum malah melewati jalur-jalur yang malah melanggar hukum misalnya luapan segala macam. Jadi saya rasa efektif dalam artian mengedukasi juga masyarakat untuk kemudian paham bahwa kita negara hukum dan ada jalur hukum untuk menyelesaikan masalah. Dampak PBHI dapat dilihat langsung di lapangan, di mana para pengacara dan relawan berdedikasi bekerja tanpa lelah untuk menjembatani kesenjangan keadilan. Mereka menawarkan nasihat hukum, perwakilan, dan meningkatkan kesadaran tentang masalah hak asasi manusia, memastikan tidak ada yang tertinggal. Jadi PBHI itu melakukan intervensi dan juga berkontribusi ke dalam kerja-kerja masyarakat sipil itu. Yang pertama itu ada pendokumentasian dan litbang. Jadi biasanya ada penelitian-penelitian yang bareng sama teman-teman CSO ataupun penelitian-penelitian yang dilakukan secara mandiri gitu. Terus juga ada peningkatan kapasitas kelembagaan yang berkaitan sama misi yang nomor 3. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada konsolidasi dengan korban dan teman-teman CSO lain. Biasanya kita bentuk koalisi-koalisi gitu. Contohnya kayak misalnya koalisi anti penyiksaan atau misalnya koalisi pemantauan peradilan, itu PBHI yang buat dan yang lead koalisinya gitu untuk memantau bagaimana jalannya peradilan yang lebih inklusif terutama untuk teman-teman disabilitas gitu. Lalu PBHI juga melakukan advokasi baik di kebijakan dan litigasi strategis. Dan yang terakhir itu PBHI juga melakukan publikasi dan kampanye gitu. Sejak awal berdirinya di tahun 1996, PBHI telah menangani ribuan kasus, memberikan bantuan kepada individu dan masyarakat yang menghadapi tantangan hukum. Komitmen mereka terhadap keadilan telah menghasilkan kemenangan penting, menetapkan presiden hukum,
dan mempengaruhi reformasi kebijakan. Selama dekade terakhir, PBHI telah menangani lebih dari 10.000 kasus hukum, memberikan bantuan penting kepada individu dan masyarakat menghadapi tantangan hukum. Upaya mereka telah berhasil menyelesaikan 70% dari kasus-kasus ini, mengamankan keadilan dan hak-hak bagi mereka yang membutuhkan. PBHI telah mengadakan sesi pelatihan hukum, menjangkau lebih dari 5.000 anggota masyarakat, memberdayakan mereka dengan pengetahuan dan perangkat hukum untuk menjalankan sistem peradilan yang kompleks. Melalui litigasi dan advokasi strategis, PBHI telah mempengaruhi reformasi kebijakan yang signifikan di Indonesia. Ia mengarah pada pembentukan perlindungan hak asasi manusia yang lebih kuat dan akuntabilitas pemerintah yang lebih besar. Dampak PBHI melampaui kasus hukum saja. Mereka secara aktif berpartisipasi dalam penyusunan undang-undang dan rekomendasi kebijakan, berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang lebih demokratis dan inklusif. Namanya Open Government Indonesia, dia semacam platform yang bisa antara masyarakat sipil dengan pemerintah kerjasama untuk bikin kebijakan-kebijakan yang inklusif. PBHI aktif terlibat di OGI itu terutama isunya itu tentang access to justice, lebih spesifiknya lagi tentang perbaikan sistem bantuan hukum di Indonesia. Kita juga pernah melakukan kajian bareng sama LSM lain namanya IJRS, Asosiasi LBH Apix dan YLBHI, terkait tentang bagaimana bantuan hukum itu menyasar kelompok rentan, terutama disabilitas. Tapi setidaknya masyarakat ketika mereka mulai paham bahwa ini adalah negara hukum dan di dalam konteks hukum harus ada yang bertanggung-jawabkan, maka secara lambat laun orang akan sadar bahwa pejabat publik atau siapapun itu yang duduk di posisi politik gitu ya, di pemerintahan harus bertanggung jawab terhadap wewenang atau amanah yang diberikan, karena itulah esensi dari hukum dalam demokrasi. Kita kan punya beberapa instrumen kayak misalnya syarat-syarat tentang HAM itu kayak to fulfill bla 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 kayak gitu-gitu. Itu jadi acuan PBHI ketika PBHI membuat sebuah penelitian gitu. Contohnya adalah misalnya kayak PBHI pernah mengeluarkan semacam penelitian gitu terkait tentang kebebasan berekspresi yang ada di Papua tahun lalu. Aturan-aturan itu jadi dasar bahwa kita melihat di Papua tuh masih ketika aksi langsung direpresi, mereka tidak mendapatkan bantuan hukum, mereka dipersulit ketika mengakses bantuan hukum ya kayak gitu-gitu. Itu indikator-indikator yang basicnya ada di peraturan-peraturan di entah perundang-undangan atau peraturan-peraturan internasional gitu sih. Dari membela hak tanah petani hingga memperjuangkan perlakuan adil buruh, PBHI telah menjadi secercah harapan. So far yang PBHI masih lakukan ke depannya itu masih aktif di Open Government Indonesia karena 2 kali ikut OGI dan cukup efektif gitu loh ketika mengadvokasikan, terutama untuk advokasi yang bentuknya strategis gitu loh. Terutama kan kayak isu bantuan hukum sendiri kayak pemerintah tuh masih mau nggak mau gitu loh, kayak tapi dananya minim kayak gitu-gitu. Nah, kita masih berusaha untuk bagaimana bantuan hukum gratis ini dibuka seluas-luasnya. Sebenarnya di lapangan lebih banyak orang yang dia kategorinya miskin tapi dia nggak bisa dapat bantuan hukum gratis gitu. Permasalahan yang dihadapi oleh NGO biasanya ini adalah persoalan regenerasi. Jadi saya menangkap ada kesan setelah reformasi tahun 1999 sampai 2004 itu dianggap proses pengembangan atau pembangunan demokrasi di Indonesia itu selesai. Padahal ini harusnya menjadi proses yang kontinu. Kita punya pemilu tiap 5 tahunan reguler, nggak ada masalah, bukan berarti demokrasi itu berhasil. Nah, ini kan butuh regenerasi generasi yang berikutnya untuk menjalankan tongkat estafet. Saya rasa teman-teman di NGO juga sudah paham soal ini, ya. Tinggal bagaimana nanti menarik minat dari anak-anak muda kayak teman-teman tuh biar dia tertarik dengan isu-isu yang sifatnya advokasi, emansipatoris, entah itu di penegakan hukum, di politik, tapi intinya membuat masyarakat sadar bahwa
demokrasi ini nih yang milik semua gitu, bukan cuma milik NGO yang dulu memperjuangkan reformasi, tapi untuk diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seiring perjalanan Indonesia menuju negara yang lebih demokratis, PBHI tetap teguh pada komitmennya untuk menegakkan hak asasi manusia, melawan ketidakadilan, dan memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan. Karya mereka menginspirasi kita semua untuk percaya pada kekuatan aksi kolektif dan potensi transformatif demokrasi.